Cinta dan rasa percaya sepenuhnya, itulah yang diberikan Ardina Rasti untuk Eza Gionino kekasihnya saat itu. Rasti mengaku tak pernah tak serius menjalani hubungan. 5 bulan pertama semua berjalan manis. Rasti bahkan dekat dengan keluarga Eza, baik yang di Malang maupun yang di Jakarta, bahkan hingga memberangkatkan umroh. Tapi benarkah ini dirasakan Rasti sebagai air susu dibalas air tuba? Mungkin beberapa rekan wartawan udah dengar, misalnya pernah dengar aku alhamdulillah diberi rezeki, Allah memberi rezeki lewat tangan aku untuk bisa memberangkatkan umroh untuk sang ibundanya Eza ataupun biaya yang lainnya. Alhamdulillah sih selama kita menjalani hubungan ini, aku tulus sekali dengan keluarganya, entah keluarganya yang di Malang maupun keluarga di sini. Saya mengenalkan ke berbagai manajer yang bisa handle dia. Saya meyakinkan para produser bahwa dia punya kemampuan akting yang baik. Dia punya pribadi yang baik. Saya membanggakan dia, entah secara profesional maupun pribadi. Pada saat dia tiba-tiba mobil rusak atau apa, saya orang pertama yang akan menawarkan, silakan pakai mobil saya dan biarkan saya naik taksi gitu, kayak dan dia melakukan, ya dia menerima itu. Pada saat mobil rusak dia pakai mobil saya dan saya naik taksi. Pada saat keluarga datang dan rumahnya nggak cukup, semuanya ke rumah saya senang, malah rumah saya ramai, isinya keluarga dia semuanya. Keluarga dia dari Malang, ibunya, kakaknya, semuanya tinggal di rumah saya, nggak cuma 1-2 hari, menggunakan fasilitas yang saya punya. Tapi waktu akhirnya seolah menunjukkan siapa Eza sebenarnya pada Rasti. Perlahan tapi pasti, Rasti mulai tak mengenal Eza yang dulu manis dan memberinya keindahan. Emosi Eza menurut Rasti diduga kerap tidak terkontrol. Setelah lewat 4-5 bulan baru mulai terlihat perangai yang tidak aku duga, dan aku yakin nggak ada satu perempuan pun yang mau diperlakukan seperti itu. Yang kalau kronologis mungkin bisa tanya ke ahli hukum saya berduanya, saudara Ihsan dan saudara Aldi. Cuma untuk hal-hal kecil seperti perlakuan kasar dan fisik yang tidak ke tubuh aku sering sekali dilakukan, dan entah aku sendiri atau ada saksi pun, entah itu sahabat, entah keluarga, entah teman yang melihat kejadian itu pun sudah wanti-wanti bahwa kalau dia bisa berbuat kasar, misalnya membanting BB sampai 2 kali, BB aku 2 kali sampai rusak total, ini yang ketiga juga rusak juga. Ibu saya yang sudah memberi kepercayaan dan kekuatan dan doa pada saya, dia cuma bilang kayak, alhamdulillah kamu gak sampai meninggal nak. Itu bikin saya sedih banget. Saya juga punya kakak perempuan yang pastinya dia bilang, saya gak nyangka Eza menjanjikan dia berniat serius, dia akan jaga kamu semuanya dan lain-lain, dan ternyata saya dengar berita ini gitu. Jadi kakak saya posisinya di Kanada, itu pun bisa kayak gitu. Saya baru tahu kalau ternyata dia temperamen banget dan dia emosional. Tiba-tiba tanpa alasan yang buat saya tidak masuk akal untuk langsung emosi, bisa didiskusikan sebagai pasangan, tapi dia ternyata memilih untuk berteriak-teriak, memaki-maki dalam konteks kalimat yang sangat
bukan tidak sopan lagi, tapi kalimat-kalimat yang sangat tidak layak didengar. Dalam kasus Rasti, mana fakta dan mana yang bukan, aparat hukum yang akan menguraikannya. Tapi tindakannya sudah tepat membawa masalah ini ke jalur hukum sebagai pembelajaran bagi siapa saja. Karena bukan saja tak pantas, kekerasan seperti yang tengah didugakan kepada Eza bisa berakibat serius. Rasti sendiri mengaku secara fisik tidak lagi merasa sekokoh sebelum ia pingsan karena serangan fisik Eza. Di samping juga masih sangat merasakan trauma secara psikologis. Saya benar-benar susah, hal simpel seperti menghafal skrip yang biasa saya mudah sekali menghafalkannya, saya susah banget ngafalin. Saya gampang sekali emosional, lebih emosional seperti ini hanya dengar bunyi gebrakan atau bunyi bentakan. Saya udah nggak bisa bedain acting dan hidup, kenyataan, real life, karena masa lalu saya bersama Eza yang real life bisa seperti itu. Tiba-tiba saya baru nyadar kemarin saya dapat adikan untuk teraniaya dan lain-lain, dan adikannya hanya 15 menit dan saya ketakutannya hampir lebih dari 5 jam, dan itu butuh sampai saya ke psikolog untuk apa yang harus saya lakukan gitu. Semua trauma itu adalah harus disembuhkan ya, dan semua trauma itu bisa disembuhkan gitu ya. Jadi jangan menyimpan trauma ya, karena itu penyakit gitu loh ya, dan penyakit yang bisa kayak kanker gitu, dia bisa berkembang dan dia bisa merusak tatanan psikologis dan moral manusia bisa. Tapi mengapa baru sekarang dilaporkan ke ranah hukum, sedangkan kini Eza pun sudah asyik dengan kekasih barunya? Tapi selama 4-5 bulan itu, selain saya memang kalau selama ini dia nggak menghilang, itu bukan karena saya no comment atau apa, tapi saya lebih fokus untuk ingin menyembuhkan pemulihan trauma yang saya rasakan dulu di hati dan di fisik dan di mental atas kejadian tersebut. Dan kejadian tersebut adalah penganiayaan Eza terhadap saya selama kita berhubungan dulu saat kita masih jadi partner, sepasang kekasih, pacaran. Cukup lama juga ya, mungkin sekitar 3 bulan itu baru terus menyiapkan semuanya, sesuatunya itu sampai 3 bulan ya baru dia melaporkan itu. Terus saya dukung dan saya selalu melindungi, keluarga besar melindungi Rasti semuanya. Siap kita. Enggak sih, ya udah sih, cuma deket aja dan udah kenal sama keluarga gue, kita ngumpul kemarin, kebetulan gue libur syuting gitu, ya udah. Akhir-akhir ini gue bisa fun banget dengan kehidupan gue dengan keluarga gue. Tapi rupanya maaf yang ditunggu Rasti tak kunjung datang. Sebaliknya, Rasti kerap disudutkan di jejaring sosial karena informasi yang keliru tentang peristiwa serta hubungan mereka. Kalau lewat fansnya yang saya lihat, saya dengar dan saya baca adalah mereka menyerang saya, maupun ada sebutan komunitas saya namanya geng Rasti, maupun orang-orang sahabat-sahabat terdekat saya, mereka menyerang dengan kata-kata yang tidak lazim disebutkan, apalagi mereka masih di bawah umur, dan di Twitter, di media sosial, dan dimanapun itu, bahwa di forum-forum bahwa kita putus karena kesalahan saya, karena saya yang berkhianat, karena saya yang menghabiskan uang dia dan semuanya, yang sebenarnya itu semua fitnah. Mungkin saat ini yang bisa saya rasakan adalah saya harus sabar, saya harus bisa istighfar aja dengan semua berita itu, dan
saya harus bisa profesional di pekerjaan saya sekarang gitu. Jadi makanya saya cuma bisa bilang itu aja. Terima kasih. Kalau sampai pria itu mukulin cewek itu udah keterlaluan banget. Baru pacaran aja kan mereka udah berani mukulin, apalagi. Menurut aku sih udah waktunya wanita atau perempuan sadar ya kalau kita juga punya hak yang sama, kalau kita juga punya hak suara, dan ketika hak asasi kita udah mulai dilanggar, kita harus sadar, kita harus berani menyuarakan. Kalau memang perempuan itu tersakiti seperti lagunya, kalau perempuan itu tersakiti seperti lagu saya, laporkan aja ke, ya kalau masih bisa kekeluargaan kenapa enggak, terus ya laporin aja ke hukum gitu. Tak sampai berurusan dengan polisi, vokalis band Zigas, Zian juga sedang bergulat dengan masalah. Seorang perempuan muncul dan membuat pengakuan mengejutkan, memiliki anak dari hubungan dengan Zian. Zian pun angkat bicara. Apakah Zian mengakui anak dan hubungan tersebut? Dan yang sedang dirundung masalah dan harus segera menyelesaikannya dengan penuh tanggung jawab bukan hanya Eza Gionino, pasca dilaporkan oleh Ardina Rasti. Vokalis band Zigas, Zian, juga harus menjelaskan anggapan lari dari tanggung jawab yang diarahkan kepadanya setelah seorang perempuan mengaku memiliki anak dari Zian. Lantas benarkah Zian kini mengakui anak tersebut adalah anaknya?